Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai uji kompetensi bab 2 mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ada di pelajaran IPA kelas 7 semester 2 kurikulum 2013. Mari kita simak. Oke, soal yang pertama, perhatikan gambar 2.13 berikut ini. Nah, ini ada ekosistem sawah. Di sini ada rantai makanan. Yang pertama ada padi sebagai produsen, kemudian ada belalang atau serangga sebagai konsumen 1, kemudian ada katak konsumen 2, ular konsumen 3, dan elang konsumen tingkat 4. Oke, langsung ke pertanyaannya. Oke, kita dengarkan dulu penjelasannya dulu ya, nanti langsung ke pertanyaan. Di mana ekosistem sawah merupakan salah satu ekosistem buatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Nih. Kemudian, tumbuhan-tumbuhan yang dikembangkan pada ekosistem sawah umumnya merupakan produk pertanian, padi ya contohnya. Namun pada kenyataannya padi bukan hanya sumber makanan pokok bagi manusia, tetapi juga makhluk lainnya, contohnya yaitu serangga atau belalang ya. Oke. Nah, kemudian banyaknya serangga yang mencari makanan pada ekosistem sawah mengundang kehadiran katak sebagai pemangsa serangga. Akibatnya para petani juga harus berhadapan dengan katak yang banyak berada di sawah. Hal ini tentu akan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat. Oleh karena itu, petani melakukan banyak upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, sekarang kita langsung ke pertanyaannya ya. Tadi pernyataan dulu. Berdasarkan uraian di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Jika para petani melakukan pemberantasan kepada serangga, apa yang akan terjadi pada populasi padi dan katak? Coba jelaskan. Oke. Jadi gambar tersebut menunjukkan ekosistem sawah di mana serangga sebagai konsumen tingkat 1. Nah, di mana kalau serangga ini diberantas, maka padi akan aman dari gangguan serangga. Jadi aman ya si padi ini sebagai produsen ini. Kemudian populasi katak akan menurun dikarenakan sumber makanannya berkurang karena katak ini sebagai konsumen tingkat 2 yang memakan si serangga atau belalang tersebut. Oke, sudah terjawab ya. Kita lanjut ke nomor 2. Apa saja yang mungkin mempengaruhi keseimbangan ekosistem sawah tersebut? Coba identifikasilah 5 komponen abiotik yang ada. Oke, abiotik ini merupakan komponen yang tak hidup. Nah, ini merupakan komponen biotik ya, yang hidup. Nah, sedangkan yang tidak hidupnya itu yang pertama ada air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, dan suhu. Nah, ini merupakan komponen-komponen abiotik. Terjawab sudah nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Apa yang akan terjadi jika produsen pada suatu ekosistem sawah tersebut habis karena suatu bencana alam, misalnya terjadi banjir? Oke, jadi ini habis ya karena banjir. Apabila produsen ekosistem sawah, ini semua ini, si padi ini habis, maka konsumen seperti serangga, katak, ular, dan elang akan menurun. Jadi sama. Produsen ini sebagai sumber energi utama bagi para konsumennya. Jika produsen ini hilang atau terkena bencana, maka populasi serangga, populasi katak, populasi ular, dan populasi elang juga akan menurun. Lanjut ke nomor 4. Mengapa padi, serangga, katak, ular, dan elang dapat hidup di satu tempat yang sama, yaitu ekosistem sawah? Jelaskan jawabanmu berdasarkan gambar 2.13. Oke, jawabannya yaitu padi, serangga, katak, ular, dan elang dapat hidup di tempat yang sama karena tempat tersebut menyediakan kebutuhan hidup mereka. Jadi kebutuhan hidup mereka itu yang pertama makanan, kemudian lingkungannya, kemudian zat-zat yang lain, komponen-komponen abiotik yang lain yang cocok untuk hewan tersebut itu. Nah, kebutuhan hidup padi untuk tumbuh dipenuhi dengan adanya zat hara. Zat hara ini yang ada di tanah, kemudian air, perawatan dari petani, dan udara. Sementara itu, makhluk hidup lain terpenuhi kebutuhannya karena konsumsinya. Gitu. Jadi karena ada padi, maka si serangga, si katak, si ular, dan si elang ini dapat hidup di sawah karena mereka menyediakan sumber makanannya. Nomor 5, apabila pada ekosistem sawah tersebut tidak ada ular, coba jawab hal-hal yang akan terjadi berikut ini.
Yang A, apa yang akan terjadi dengan populasi katak pada ekosistem sawah tersebut? Karena tidak ada ular, maka populasi katak akan meningkat. Karena ular ini memangsa katak, jadi ular tidak ada, maka katak akan meningkat. Kemudian apa yang akan terjadi pada populasi elang pada ekosistem sawah tersebut? Nah, populasi elang pasti akan menurun karena ada kekurangan kebutuhan makanan mereka, di mana makanan elang ini adalah ular. Kemudian yang C, apa dampak yang ditimbulkan pada aktivitas pertanian yang dilakukan oleh para petani pada ekosistem sawah tersebut? Nah, jadi si petani ini merawat sawahnya agar tidak terganggu padinya dari gangguan-gangguan serangga dan katak. Nah, dampak yang akan terjadi di mana ketika tidak ada ular, yang pertama, karena populasi katak meningkat, maka si serangga ini tidak akan mengganggu lagi mengganggu padi karena sudah dimangsa pemangsa alaminya yaitu oleh katak sendiri, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 6. Sebuah pabrik terletak berdekatan dengan sungai yang mengalir melalui perumahan. Pabrik ini beroperasi setiap hari. Penduduk perumahan yang terletak di sebelah timur ini ya, timur. Nah, sebelah sini timur ya, sering mengalami permasalahan iritasi pada mata mereka, sedangkan penduduk sebelah barat tidak mengalaminya. Ini barat. Ini tidak mengalami iritasi ya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Oke, seperti ini. Jadi gini jawabannya, penyebab iritasi yaitu bisa asap dan limbah pabrik yang merambat melalui udara, tanah, dan air. Nah, jadi kita identifikasi gambar ini bahwa di sini bahwa angin yang bertiup seperti ini, jika oleh udara, angin yang bertiup dari barat ke timur ini menyebabkan di bagian timur ini sering mengalami iritasi mata karena si asap pabrik ini masuk ke dalam pemukiman yang ada di wilayah timur ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagian timur lebih banyak pemukiman dan memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari dapat menyebabkan iritasi jika terkena mata. Oke, karena limbah juga dapat menyebabkan iritasi mata jika terkena pada mata kita melalui sungai ini. Karena sungai ini dimanfaatkan oleh para penduduk, maka si limbahnya ini dapat menyebabkan iritasi pada mata gitu. Sebenarnya ini juga yang barat juga dapat menyebabkan iritasi karena sebelah kanan ini pemukimannya lebih banyak, maka lebih banyak yang terkena iritasi. Seperti itu jawabannya. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7, gambar di bawah ini memperlihatkan contoh saling ketergantungan yang terjadi pada organisme perairan. Sepanjang hari, organisme-organisme tersebut memberi atau memanfaatkan A ini apa? Ya, ini merupakan hubungan ya, interaksi. Dan B seperti dalam gambar. Di sini ada gambar, ada ikan-ikan kecil ini, kemudian ada tumbuhan ya. Kemudian ada tumbuhan dasar laut. Oke. Apakah gambar A dan B di atas dapat mewakili saling ketergantungan organisme? Jelaskan. Oke, kita bahas. Nih, jadi gini pembahasannya. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan saling ketergantungan. Karena ini panahnya seperti siklus ya. Jadi garis A ini merupakan oksigen ya. Garis A ini, yang ini, garis A ini oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan air, nah, yang dibutuhkan oleh ikan. Ikan ini, ikan besar dan ikan kecil. Nah, sebagai apa gitu? Memerlukan tumbuhan air dan ini, ikan besar ini memerlukan tumbuhan air sebagai apa? Sebagai sumber makanan mereka dan oksigen untuk keberlangsungan hidup. Nah, ini merupakan ketergantungan dari garis A ya. Jadi si tumbuhan ini menghasilkan oksigen yang digunakan untuk ikan kecil dan ikan besar, sedangkan tumbuhan yang ada di dasar laut ini digunakan untuk sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan tersebut. Lanjut ke garis B. Nah, garis B ini merupakan karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan besar. Jadi ikan besar dan ikan kecil ini menghasilkan gas yang dinamakan CO2. Nah,
dan dibutuhkan oleh tumbuhan air untuk melangsungkan proses fotosintesis. Karena CO2 ini merupakan komponen yang harus ada untuk melakukan fotosintesis maksudnya. Selain itu juga digambarkan bahwa tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan mineral yang berasal dari kotoran ikan untuk keberlangsungan fotosintesis. Nah, jadi ini si ikan ini memerlukan memerlukan oksigen, dan si tumbuhan air juga memerlukan CO2. Nah, seperti itu. Jadi saling ketergantungan di dalam ekosistem air perairan itu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Baik, terima kasih yang telah menonton video ini mengenai uji kompetensi bab 2 mengenai interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.